Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswiku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Pertama, kita akan belajar tentang peluang kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B terjadi tidak bersamaan. Rumus untuk mencarinya yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, seperti ini, dalam pelambungan dua buah dadu secara bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau berjumlah 5. Lihat penyelesaiannya. Nah, kalau yang masih lupa seperti apa ruang sampel dari dua buah dadu, ini Ibu tunjukkan di sini. Ini adalah ruang sampel dari dua buah dadu ya. Nah, kita akan mencari, tadi kejadian A-nya itu adalah mata dadu yang berjumlah 6. Kemudian kejadian B-nya adalah mata dadu yang berjumlah 5. Kita cari yang berjumlah 6. Maksudnya yang berjumlah 6 itu adalah ketika dadu pertama dan dadu keduanya dijumlahkan, hasilnya 6. Berarti kejadian A-nya ada, ini NS-nya 36 ya, untuk dua buah dadu. Kemudian kejadian A-nya yaitu 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Coba dijumlahkan, dadu pertama dan keduanya, hasilnya 6 kan? 1 tambah 5, 6. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 3, 6. Ya. Sekarang yang kedua atau kejadian B-nya. Kejadian B-nya itu adalah ketika dijumlahkan, kedua dadunya itu hasilnya 5. Berarti kejadian B-nya adalah 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Seperti itu. Baru kita tentukan banyaknya kejadian A dan banyaknya kejadian B, atau NA dan NB-nya. NA-nya berarti ada 5, kemudian NB-nya ada 4. Nah, karena ini nggak ada yang samanya ya, berarti ini kejadiannya masing-masing atau terjadinya tidak bersamaan. Maka kita langsung tentukan peluang kejadian A dengan peluang kejadian B-nya. Peluang kejadian A-nya berarti NA per NS atau 5 per 36, kemudian kejadian B-nya, peluang kejadian B-nya NB per NS sama dengan 4 per 36. Baru kita substitusikan ke rumusnya untuk mencari peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau berjumlah 5 adalah PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Substitusikan jadi 5 per 36 ditambah 4 per 36. Hasilnya 9 per 36. Kita perkecil lagi menjadi 1 per 4. Seperti itu. Mudah ya? Sekarang kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B terjadi secara bersamaan. Untuk mencarinya, kita gunakan rumus peluang A ke B dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Nah, kalau yang tadi yang saling lepas itu, dia tidak ada yang samanya karena kejadiannya tidak bersamaan. Nah, kalau yang
saling lepas ini, dia kejadiannya bersamaan, pasti ada yang samanya antara kejadian A dan kejadian B. Maka di rumusnya ini ditambahkan peluang A iris B-nya. Irisan itu dia yang sama ya, yang sama antara kejadian A dan kejadian B. Seperti itu. Kalau masih bingung, kita lihat contohnya. Contohnya, dalam satu set kartu bridge, diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu king atau kartu berwarna hitam. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Kita lihat dulu ruang sampel dari satu set kartu bridge. Nah, di sini ada 4 jenis dengan 2 warna, warna hitam dan warna merah. Warna hitam ada 2 jenis, yaitu ada club dan spade. Kemudian warna merah ada heart dan diamond. Dan di sini terdiri dari satu kartunya ya, satu jenisnya itu terdiri dari as, kemudian ada angka dari 2 sampai 10, kemudian ada jack, queen, dan king. Baik, tadi di soal kita harus mencari atau menentukan peluang dari terambilnya kartu king atau kartu berwarna hitam. Berarti kejadian A-nya adalah kartu king, kemudian kejadian B-nya adalah kartu berwarna hitam. Kita lihat kejadian A-nya berarti isinya ada kartu king club, king spade, king heart, dan king diamond. Kemudian untuk kejadian B-nya, karena yang warna hitam ada 2 ya, ada club dan spade, berarti terdiri dari, yang club itu terdiri dari angka 2 sampai 10, king, queen, jack, dan as. Yang spade juga sama ya. Nah, sekarang kita lihat apakah di sini ada yang samanya. Ya, betul, ada ya yang samanya, yaitu kartu king club dan king spade. Di A ada king club dan king spade, di B juga ada king club dan king spade, maka ada irisannya atau ada yang samanya antara kejadian A dan kejadian B. Sekarang kita tentukan banyak kejadian A, kejadian B, dan juga kejadian irisannya. Banyaknya kejadian A-nya ada 4, kemudian kejadian B-nya ada 26, kemudian banyak irisannya ada 2. Setelah ini baru kita tentukan peluang masing-masingnya ya. NS-nya jangan lupa untuk satu set kartu bridge ada 52. Ya, sekarang kita lihat peluang masing-masingnya. Peluang kejadian A-nya yaitu berarti 4/52, kemudian peluang kejadian B-nya 26/52, kemudian peluang kejadian irisannya yaitu 2/52. Baru kita substitusikan ke rumusnya. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Sama dengan 4/52 ditambah 26/52 dikurangi 2/52. Hasilnya 28/52 sama dengan 7/13. Seperti itu. Mudah ya? Contoh yang ketiga. Dalam pelambungan dua buah dadu secara bersamaan, tentukan peluang munculnya dadu pertama bermata 4 atau berjumlah 8. Baik, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Ibu tampilkan lagi ruang sampel dari dua buah dadu. Nah, seperti ini. Kemudian tadi kita tahu dari soalnya, kejadian A-nya itu adalah dadu pertamanya bermata 4, kemudian kejadian B-nya yaitu berjumlah 8 ya. Berarti dari sini kita tahu NS-nya 36, kemudian kejadian A-nya
Dadu pertamanya bermata 4, berarti isinya 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, dan 4,6. Jadi hanya dadu pertamanya yang bermata 4. Kemudian kejadian B-nya yaitu yang berjumlah 8 ya. Berarti 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2. Kemudian kita tentukan apakah ada yang samanya di sini. Ternyata ada ya, yang samanya itu ada 4,4. Berarti A iris B-nya adalah 4,4. Kemudian banyak kejadian A-nya ada 6 dan banyak kejadian B-nya ada 5. Kemudian banyak irisannya ada 1. Kemudian kita tentukan peluang A-nya yaitu 6/36. Kemudian peluang B-nya 5/36. Peluang irisannya 1/36. Oleh seperti ini, baru kita substitusikan ke rumusnya. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B sama dengan 6/36 ditambah 5/36 dikurangi 1/36. Hasilnya 10/36. Kita perkecil menjadi 5/18. Seperti ini. Mudah ya. Baik, siswa-siswiku, demikian penjelasan tentang peluang kejadian sering lepas dan peluang kejadian tidak sering lepas. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Jaga terus kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.